Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang oogenium. Yang pertama, oogenium sel primordial yang berkembang di ovarium selama perkembangan janin. Oogenium mengalami mitosis untuk memperbanyak diri dan membentuk lebih banyak sel oogenium. Selanjutnya yaitu ada mitosis, oosis sekunder, dan badan pola primer meiosis 2, yaitu satu bertas oosit primer melanjutkan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel. Satu sel menjadi oosit sekunder, sedangkan yang lain menjadi badan pola primer, sebuah sel kecil dengan sedikit sitoplasma. Oosit sekunder kemudian memasuki meiosis 2 tetapi berhenti di metafase 2 hingga terjadi fertilisasi. Yang selanjutnya yaitu oosit primer meiosis 1, yaitu sel oogenium yang matang menjadi oosit primer. Sel ini memasuki meiosis 1 tetapi berhenti pada tahap profase 1 hingga masa pubertas. Selanjutnya ada ootit dan ovum. Jika ada pembuahan oosit sekunder melanjutkan meiosis 2 menghasilkan ootit sel telur matang dan badan polar kedua. Ootit berkembang menjadi ovum dan atau sel telur. Selanjutnya yang terakhir itu ada badan polar, yaitu sel-sel kecil yang dihasilkan selama pembelahan meiosis, yaitu badan polar primer dan badan polar sekunder. Tidak ikut berkembang menjadi ovum dan biasanya mengalami degenerasi. Selanjutnya yaitu spermatogenium, yaitu sel induk sperma dengan kromosom diploid 2N yang menghasilkan mitosis dan memperbanyak diri dan menghasilkan spermatosit primer. Selanjutnya ada spermatosit primer 1 dan meiosis 1. Sel diploid ini kemudian memasuki meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder yang masing-masing bersifat haploid. Dan sel haploid ini melanjutkan pembelahan melalui meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid yang masing-masing haploid. Selanjutnya spermatosit sekunder dan meiosis 2, yaitu sel haploid yang belum matang ini menghasilkan dan mengalami diferensiasi untuk berkembang menjadi sperma. Selanjutnya ada spermatozoa. Hasil akhir spermatogenesis adalah 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang dan siap untuk fertilisasi. Selanjutnya di sini ada badan sperma. Yang pertama itu akrosom, adalah struktur pada ujung kepala sperma yang mengandung enzim untuk menembus dinding ovum saat fertilisasi. Dan yang kedua ada nukleus, yaitu mengandung materi genetik DNA yang akan diwariskan kepada keturunannya tersebut. Selanjutnya bagian leher pada sperma itu menghubungkan kepala dan ekor sperma berisi mitokondria. Selanjutnya ada mitokondria, yaitu terletak di bagian leher. Mitokondria menyediakan energi yang diperlukan untuk pergerakan sperma. Dan yang terakhir ada membran plasma, yaitu lapisan luar yang melindungi sperma. Selanjutnya ada struktur ovum. Yang pertama ada nukleus, yaitu mengandung DNA atau materi genetik dan sel telur. Selanjutnya ada membran plasma, yaitu lapisan yang mengelilingi ovum, melindungi dan mengatur masuknya dan keluarnya zat. Dan selanjutnya itu ada ruang pervitelan, yaitu ruang antara membran plasma dan zona pellucida, berisi cairan yang membantu dalam proses fertilisasi. Nah, selanjutnya itu ada sel foliculus. Lapisan sel yang mengelilingi ovum memberikan nutrisi dan proteksi tambahan bagi ovum, termasuk corona radiata, yaitu ini termasuk dari corona radiasi juga. Selanjutnya ada sitoplasma, yaitu badan dalam ovum yang mengandung nutrisi dan organel penting untuk perkembangan embrio setelah pembuahan. Dan yang terakhir ada zona pellucida, zona pellucida, yaitu lapisan pelindung yang mengelilingi ovum memberikan nutrisi dan proteksi tambahan bagi ovum. Di sini ada proses masuknya sperma ke dalam ovum. Yang pertama ada nukleus sperma, yaitu inti dari sel sperma yang mengandung materi genetik DNA. Dan selanjutnya ada badan basal sperma, struktur di bagian outer sperma yang penting untuk pembentukan flagel ekor sperma. Selanjutnya ada zona pellucida, yaitu lapisan glikoprotein tebal yang mengelilingi membran plasma ovum. Selanjutnya ada membran plasma ovum, yaitu membran yang mengelilingi sitoplasma sel telur yang berfungsi melindungi dan mengontrol pertukaran zat antara ovum dan lingkungan luar. Selanjutnya ada enzim dalam akrosom. Akrosom adalah bagian dari kepala sperma yang mengandung enzim seperti hyalurinosida. Seperti enzim ini membantu sperma menembus lapisan pelindung sel telur saat pembuahan. Selanjutnya ada sel folikel, yaitu sel-sel yang mengelilingi oosit sel telur di ovarium dan membantu dalam perkembangan serta pematangan oosit. Dan selanjutnya ada granula kortikal.
yaitu struktur di dalam sitoplasma ovum yang dilepaskan setelah sperma masuki ovum untuk mencegah sperma lain masuk. Dan yang terakhir adalah sitoplasma ovum, yaitu cairan dalam sel telur yang mengandung nutrisi dan organel yang mendukung perkembangan awal embrio setelah pembuahan. Dan penjelasan terakhir yaitu fertilisasi pada vagina, bagian dalam vagina. Yang pertama itu adalah lapisan dalam rahim, endometrium, lapisan terdalam dinding rahim yang menebal setelah setiap siklus menstruasi. Dan yang kedua ada rahim, uterus, organ berotot pada sistem reproduksi wanita tempat embrio berkembang menjadi janin. Yang ketiga ada indung telur, ovarium, organ reproduksi wanita yang menghasilkan sel telur oosit dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Dan yang keempat ada telur oosit, sel reproduksi wanita yang matang di ovarium dan siap untuk dibuahi sperma selama ovulasi. Dan yang kelima ada pembuahan, yaitu fertilisasi, proses pertemuan antara sel telur dan sperma yang terjadi di tuba falopi. Yang keenam ada sel molusa, yaitu tahap awal perkembangan zigot setelah beberapa kali pembelahan. Dan yang ketujuh ada blastitosis, yaitu tahap perkembangan embrio setelah morula. Dan yang terakhir ada embrio, yaitu tahapan awal perkembangan setelah pembuahan dan implantasi di rahim. Sekian dari saya penjelasan tentang spermatogenesis dan oogenesis serta proses fertilisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.